Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa. Ngendikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku teng hadis sahih mutawatir niku as-sholatu khairun maudhu'un fa aktsir aw aqillah. Kula balen balik. As-sholatu khairun maudhu'un fa aktsir aw aqillah. Jadi sholat itu kebaikan yang sudah bawaannya dulu. Jadi sudah bawaannya sholat itu kebaikan. Maudhu itu sesuatu sing asli. Pokoknya sholat itu mesti api ya. Sebab niku ngendikane Nabi cek kue ngekeh-ngekehno jumlahe sholat, cek jumlahe nopo sih? Dalam konteks artinya sholat fardu karuan nggih, kaifiyah karuan, aturane karuan. Terus sholat ini wonten disebut an-naflul mutlak atau sunat mutlaqah. An-naflul mutlak atau sunat mutlaqah itu pantangannya hanya 3, enggak boleh ba'da subuh hatta tatlu asyamsu sampai srengenge napa meledak. Gak oleh pas waktu zawal. Nggih niku antarane mriki pinten nak dhuwur nggih 12:05 menit nggih. Wis pokoke meh dhuwur niku mboten angsal. Iku jenenge wektu napa? Zawal. Terus nomor 3 ba'da asar nganti napa? Surupe napa? Srengenge. Larangan 3 salat ini bisa dibatalkan kalau ada sebab yang mukorin. Misalnya bar ngasar kok ana wong mati. Berarti kita angsal salat napa? Jenazah. Utawa kowe bar subuh mlebu masjid terus dhe wudu. Niku ana ulama sing darani tetep salat tahiyat napa? Masjid. Mergo sebabe nggih dukhulul masjid. Jadi hanya ada pantangan niku wau. Niki ruwono tenan nggih. Nah terus yang menjadi kontroversi mulai zaman ulama ngantos samangke itu kaifiyah kados traweh. Wis ora usah tersinggung niki ilmu. Teng riwayat-riwayat Bukhari Muslim Nabi nu nak witir itu 9 rakaat. Lam yakut min hunna fi akhirihinna illa wahidah. Di Nabi nate sholat witir itu 9 rakaat enggak duduk sama sekali, mau terakhir duduk pas ke-9 terus salam. Nah, sebagian riwayat Nabi memotong sholat itu sholatul laili masna berarti 2 8 terus 1 witir. Ini rumono tenan. Sehingga ketika ada sholat taraweh yang 4 rakaat tanpa tasyahud, sebetulnya secara fikih pasti kita sepakat sah. Karena kalau 4 rakaat tanpa tasyahud pertama, kenapa kita katakan sah? Karena Nabi malah pinten songo luwih seru to. Mboten ini karena menjadi kontroversi. Nah, dan tidak satu pun ulama di dunia yang mengatakan tasyahud awal itu wajib. Sampean yakin tasyahud awal wajib atau sunat? Sunat. Artinya khasnya hukum sunat itu gimana? Kalau ditinggalkan tidak batal. Berarti misalnya ono tarawih 4 rakaat berturut-turut, berarti tidak ada masalah karena yang ditinggal artinya tasyahud awal yang kita yakin itu hanya sunat. Nah, tapi mudah sari serah cocok itu tidak ada masalah kan. Dalile apa? Dalile ra cocok. Lah sing darani masalah padahal darani tasyahud awal iku sunat. Kowe salat zuhur tasyahud awal sunat atau wajib? Sunat. Nak sunat tuh khas ya, ditinggal batal lho ora. Mboten. Tapi nak sing ra cocok ya batal. Hukum ora cocok ra cocok. Mboten iki kula terangno. Nah, tarawih itu yang kontroversi ini teng kitab Majmu' karangan Imam Nawawi. Ya akal-akalane tiang-tiang niku. Kula nganti sakniki kan mboten nate ngimami, tapi nggih tak kandhani imam. Supaya ke niat ngakali pangeran. Tapi pangeran bakali ya ora kena. Ngeten, ini dawuh Imam Syafi'i. Tarawih itu kalau terakhir kan pinten? 3 rakaat ya. Kan 2 rakaat dulu. Lalu pas 2 rakaat itu pas witir, yang witir kok tarawih. Yang terakhir witir 3 rakaat itu 2 rakaat sampai niate witir napa-napa? Witir. Setelah 2 rakaat sampean salam ndak? Salam. Itu menjadi sholat teraneh di dunia. Karena kue muni witir tapi jumlahnya 2. Nah, itu sholat teraneh napa di dunia. Terus sampean muni ngene, mboten Gus maksud kula niku 3 tapi lurus sik. Lah
berarti kayak kudu nerangno pangeran, kudu kamu pangeran kayak penjelasan. Gusti ini 2 sementara loh, nanti ada. Karena jika Tuhan tidak kamu kasih penjelasan, akan aneh kan disebut witir, tapi rokaatnya 2. Maka kamu harus niatnya Gusti ini cicilan witir. Nah, sehingga jangan kira engkau 2, tapi ini nanti 3. Nah, itu makanya setiap bilalnya atau matinya kan solu sunnatan rok'ataini minal witri. Jadi diumumkan sholatlah 2 rakaat, tapi yang satu paket dengan cicilan witir. Lah itu lucu. Karena Anda sekali bilang itu witir, berarti Anda bohong kan, nyatanya 2 rakaat. Tapi kritiknya Imam Syafi'i ini kan lucu. Imam Syafi'i yang imam kita tuh mengkritik itu sholat aneh kalau begitu. Sholat tuh kalau sudah salam itu dianggap sholat mustaqillah, sholat yang mandiri. Nggak bisa sholat kok bertakluk dengan sholat setelahnya. Sholat itu kalau sudah dimulai takbir, diakhiri salam ya selesai dan menjadi sholat yang mandiri. Nggak bisa sholat yang mandiri nih. Engkau nasibku ngenteni yang satu itu iso sholat nggak selesai yo. Selesai. Sebab itu seharusnya witir agak resiko ya 2 rakaat langsung tasyahud awal, engkau terus tambah 1 rakaat. Kados mirip maghrib lah, mirip apa? Maghrib. Tapi itu kan masalahnya tidak populer juga. Nah itu. Akhirnya diakali wa shollu sunatan minal witri nggih. Tembriki ono minal witri kan? Itu kalau diterjemahkan salatlah kalian paket witir tapi ganjil paket witir tapi gendep sih, tapi ini sementara Gusti, tapi kan kita masih bingung. Itu cara pangeran dia bingung tenan ngadepi. Nah, makanya itu nak cara kula ya ora usah dijerok-jerokno, pokoke ngono iku. Ya, jadi barang keliru kadang yo muga-muga sepuro pangeran iki ora usah ngono iku. Jadi nak salat kayak nak cara Sayyidina Utsman itu memang beliau bilang 2 rakaat itu berdiri sendiri. Karena sholat itu setiap 2 rakaat selesai. Setelah salam itu selesai. Nanti yang witir ya 1 itu. Makanya 2 itu rasanya witir-witiran. Cara Sayyidina Utsman. Maka Nabi dawuh wa autir biwahidatin. Kemudian sholat-sholat Anda yang 2-2 itu ditutup witir. Berarti ya yang sholat kedua ya usolli sunatan ini biasa saja nafal mutlak. Gak usah nyinggung-nyinggung nopo witir. Oke. Loh ini penting sekali karena nyatanya ada witir kan. Nyatanya tidak nopo witir. Lah nanti yang 1 terakhir witir. Ya tapi adatnya ngoten niku. Jadi ini perlu sampean ketahui, sholat itu memang banyak masalah di secara fikihnya. Karena tadi kalau sampean niat witir, setiap sudah salam itu kan berarti selesai dan berdiri sendiri. Nah kok suwe-suwe nak rakaat sing terakhir batal lah berarti sing ngarepe melok batal. Mergo sak paket koyo capres mbek napa? Cawapres. Ora iso salat kok ono. Ah itu paham ya. Terus niku kaifiah salat. Di sampean memang akal-akalan tenggene witir pun bener solu sunnatam minal witri rakaat ini. Jadi niku rontok bener ya rontok ngawur. Dadi ngawurnya itu tadi wong salat niku mustaqil lah setelah ditutup salam selesai kok bergantung. Hanya nasib 2 ini kan bergantung setelahnya kan. Mana ada salat kok sudah ditutup berkaitan. Mulane kula nu nak witir ya ora tau tak niati witir. Mun kula ora cocok mbek pengumuman niku ora pati cocok. Tapi kan kula makmum, ora malah dihisab kan cara salah yes. Usolli sunatan anut imam teng ati kula pun sesuai. Nah, ame salah ya malah salah, nak bener ki melok napa? Bener, tepak-tepakan wonten mawon. Jadi kula niku wong alim fikih tapi paling tersiksa kok kalah mbek adat, nggih kalah mbek napa? Adat. Ya piye? Nentang adat ora apik. Jare Nabi kono umume wong ya melok umume wong. Nek wong pintu ya melok napa? Pintu. Nah itu intinya Imam Syafi'i harusnya punya rasa malu orang yang mengatur sholat sedemikian rupa. Sebenarnya sholat itu niatem salah lah, keliru lah. Wong sholat itu wis apik, ora usah dedal-dedal napa niat. Lalu dari Imam Syafi'i kowe mlebu masjid niat duha ya untuk tahiyat masjid, niat tahiyat masjid nak nek wektu duha ya untuk duha. Kalau tak terangno dari awal redaksi ini Nabi, terus kula terangno hukum fikih. Ibadah niku nembe kula terangno ilmu filosofi ini salat.
Ngendikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku teng hadis sahih mutawatir niku as-sholatu khairun maudhu'un fa aktsir aw aqillah. Kula balen malih. As-sholatu khairun maudhu'un fa aktsir aw aqillah. Jadi salat itu kebaikan yang sudah bawaannya dulu. Jadi sudah bawaannya salat itu kebaikan. Maudhu itu sesuatu sing asli. Pokoknya salat itu mesti apike. Sebab niku ngendikane Nabi cek kowe ngekeh-ngekehno jumlahe salat, cek jumlahe napa sih? Dalam konteks artinya salat fardu karuan nggih, kaifiyahe karuan, aturane karuan. Terus salat niku wonten disebut an-naflul mutlak atau sunat mutlaqah. An-naflul mutlak atau sunat mutlaqah itu pantangannya hanya 3, enggak boleh ba'da subuh hatta tatlu asyamsu sampai srengenge napa meledak. Enggak oleh pas waktu zawal. Nggih niku antarane mriki pinten nak dhuwur nggih 12:05 menit nggih. Wis pokoke meh dhuwur niku mboten angsal. Iku jenenge wektu napa? Zawal. Terus nomor 3 ba'da asar nganti napa? Surupe napa? Srengenge. Larangan 3 salat ini bisa dibatalkan kalau ada sebab yang mukorin. Misalnya bar ngasar kok ana wong mati. Berarti kita angsal salat napa? Jenazah. Utawa kowe bar subuh mlebu masjid terus dhe wudu. Niku ana ulama sing darani tetep salat tahiyat napa? Masjid. Mergo sebabe nggih dukhulul masjid. Jadi hanya ada pantangan niku wau. Niki rungokno tenan nggih. Nah terus yang menjadi kontroversi mulai zaman ulama ngantos samangke itu kaifiyah kados traweh. Wis ora usah tersinggung niki ilmu. Teng riwayat-riwayat Bukhari Muslim, Nabi nu nak witir itu 9 rakaat. Lam yakut min hunna fi akhirihinna illa wahidan. Di Nabi nate sholat witir itu 9 rakaat enggak duduk sama sekali, mau terakhir duduk pas ke-9 terus salam. Nah, sebagian riwayat Nabi memotong sholat itu sholatul laili masna berarti 2 8 terus 1 witir. Ini rungono tenan. Sehingga ketika ada sholat tarawih yang 4 rakaat tanpa tasyahud, sebetulnya secara fikih pasti kita sepakat sah. Karena kalau 4 rakaat tanpa tasyahud pertama, kenapa kita katakan sah? Karena Nabi malah pinten songo luwih seru to. Mboten ini karena menjadi kontroversi. Nah, dan tidak satu pun ulama di dunia yang mengatakan tasyahud awal itu wajib. Sampean yakin tasyahud awal wajib atau sunat? Sunat. Artinya khasnya hukum sunat itu gimana? Kalau ditinggalkan tidak batal. Berarti misalnya ono tarawih 4 rakaat berturut-turut, berarti tidak ada masalah karena yang ditinggal artinya tasyahud awal yang kita yakin itu hanya sunat. Nah, tapi mudah sari serah cocok itu tidak ada masalah kan. Jadi ini ra cocok. Lah sing darani masalah padahal darani tasyahud awal itu sunat. Kowe salat zuhur tasyahud awal sunat atau wajib? Sunat. Nak sunat tuh khas ya, ditinggal batal lho ora. Mboten. Tapi nak sing ra cocok ya batal. Hukum ora cocok ra cocok. Mboten iki kula terangno. Nah, tarawih itu yang kontroversi ini teng kitab Majmu' karangan Imam Nawawi. Ya akal-akalane tiang-tiang niku. Kula nganti sakniki kan mboten nate ngimami, tapi nggih tak kandhani imam. Soale niat ngakali pangeran, tapi pangeran bakali ya ora kena. Ngeten, ini dawuh Imam Syafi'i. Tarawih itu kalau terakhir kan pinten? 3 rakaat ya. Kan 2 rakaat dulu. Lalu pas 2 rakaat itu pas witir, yang witir kok tarawih. Yang terakhir witir 3 rakaat itu 2 rakaat sampai niate witir nopo-nopo. Witir. Setelah 2 rakaat sampai salam ndak? Salam. Itu menjadi sholat teraneh di dunia. Karena kue muni witir tapi jumlahnya 2. Nah, itu sholat teraneh nopo di dunia. Terus sampean muni ngene, mboten Gus maksud kula niku 3 tapi lurus sih. Berarti kayak kudu nerangno pangeran, kudu kamu pangeran kayak penjelasan. Gusti ini 2 sementara loh, nanti ada. Karena jika Tuhan tidak kamu kasih penjelasan, akan aneh kan disebut witir
Tapi rokaatnya 2. Maka kamu harus niatnya, Gusti ini cicilan witir. Nah, sehingga jangan kira engkau 2, tapi ini nanti 3. Nah, itu makanya setiap bilalnya atau matinya kan solu sunnatan rakaataini minal witri. Jadi diumumkan sholatlah 2 rakaat, tapi yang 1 paket dengan cicilan witir. Lah itu lucu. Karena Anda sekali bilang itu witir, berarti Anda bohong kan, nyatanya 2 rakaat. Tapi kritiknya Imam Syafi'i ini kan lucu. Imam Syafi'i yang imam kita itu mengkritik, itu sholat aneh kalau begitu. Sholat itu kalau sudah salam itu dianggap sholat mustaqillah, sholat yang mandiri. Nggak bisa sholat kok berta'aluk dengan sholat setelahnya. Sholat itu kalau sudah dimulai takbir, diakhiri salam ya selesai dan menjadi sholat yang mandiri. Nggak bisa sholat yang mandiri nih, engkau nasibku ngenteni yang 1 itu. Iso sholat nggak selesai yo. Selesai. Sebab itu seharusnya witir agak resiko ya 2 rakaat langsung tasahud awal, engkau terus tambah 1 rakaat. Kados mirip maghrib lah, mirip apa? Maghrib. Tapi itu kan masalahnya tidak populer juga. Nah itu. Akhirnya diakali wa shollu sunatan minal witri nggih. Temriki ono minal witri kan? Itu kalau diterjemahkan salatlah kalian paket witir tapi ganjil sih, paket witir tapi gendep sih, tapi ini sementara Gusti, tapi kan kita sih bingung. Itu cara pangeran dia bingung tenan ngadepi. Nah, makanya itu nak cara kula ya ora usah dijerok-jerokno, pokoke ngono iku. Ya, jadi barang keliru kadang yo muga-muga sepuro pangeran ya ora usah ngono iku. Jadi nak salat ya nak cara Sayyidina Utsman itu memang beliau bilang 2 rakaat itu berdiri sendiri. Karena sholat itu setiap 2 rakaat selesai, setelah salam itu selesai. Nanti yang witir ya 1 itu. Makanya 2 itu rasa ono witir-witiran cara Sayyidina Utsman. Muga Nabi dawuh wa autir bi wahidatin. Kemudian sholat Anda yang 2 itu ditutup witir. Berarti ya yang sholat kedua ya usolli sunatan ya biasa saja, nafal mutlak, nggak usah nyinggung-nyinggung nopo witir. Oke. Loh ini penting sekali karena nyatanya ada witir kan. Nyatanya tidak nopo witir. Lah nanti yang 1 terakhir witir. Ya tapi adatnya ngoten niku. Jadi ini perlu sampean ketahui, sholat itu memang banyak masalah di secara fikihnya. Karena tadi kalau sampean niat witir, setiap sudah salam itu kan berarti selesai dan berdiri sendiri. Nah kok suwe-suwe nak rakaat sing terakhir batal lah, berarti sing ngarepe melok batal. Mergo sak paket koyo capres mbek napa? Cawapres. Ora iso salat kok ono. Ah itu paham ya. Terus niku kefiah salat. Di sampean memang akal-akalan tenggene witir pun bener, solu sunnatam minal witri rakaataini. Jadi niku rontok bener ya rontok ngawur. Dadi ngawurnya itu tadi wong salat niku mustaqillah setelah ditutup salam selesai kok bergantung. Hanya nasib 2 ini kan bergantung setelahnya kan. Mana ada salat kok sudah ditutup berkaitan. Mulane kula nu nak witir ya ora tau tak niati witir. Mun kula ora cocok mbek pengumuman niku ora pati cocok. Kula tapi kan kula makmum. Ora malah dihisab kan cara salah yes. Usolli sunatan anut imam teng ati kula mpun sesuai. Nah, ame salah ya malah salah, nak bener ki melok napa? Bener, tepak-tepakan wonten mawon. Jadi kula niku wong alim fikih tapi paling tersiksa mergo kalah mbek adat, nggih kalah mbek napa? Adat. Ya piye. Nentang adat ora apik. Jare Nabi kono umume wong ya melok umume wong. Nek wong pintu ya melok napa? Pintu. Nah itu intinya Imam Syafi'i harusnya punya rasa malu orang yang mengatur sholat sedemikian rupa. Sebenarnya sholat itu niatem salah lah, kelira-keliru lah. Wong sholat itu wis apik, ora usah dedal-dedal napa niat. Lalu dari Imam Syafi'i kowe mlebu masjid niat duha ya untuk tahiyat masjid, niat tahiyat masjid nek waktu duha ya untuk duha.